Kolam Segaran terletak di Desa Trowulan, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Situs ini menjadi saksi kejayaan Kerajaan Majapahit. Kolam Segaran berada di dekat Museum Trowulan yang membuatnya mudah diakses oleh pengunjung. Kolam ini memiliki ukuran dengan panjang 375 meter dan lebar 175 meter. Tembok kolam terbuat dari batu bata dengan tebal 1,6 meter dan kedalaman 2,88 meter. Dalam Kitab Negara Kertagama, kolam ini disebut sebagai waduk untuk irigasi dan pencegahan banjir. Dikenal juga sebagai tempat perjamuan bagi tamu kerajaan, termasuk duta dari Cina. Kolam ini mencerminkan kekayaan Kerajaan Majapahit dengan peralatan makan dari emas yang dibuang ke dalamnya setelah acara kerajaan. Candi Brahu merupakan candi peninggalan Buddha yang diperkirakan berusia lebih tua dibandingkan Kerajaan Majapahit. Candi Brahu terletak di Trowulan, di mana dipercaya sebagai ibu kota Kerajaan Majapahit pada masa lalu. Nama Brahu dihubungkan dengan kata Wanaru atau Warahu, yaitu nama bangunan suci yang disebutkan di dalam prasasti Tembaga Alasantan yang ditemukan kira-kira 45 Masehi di sebelah barat Candi Brahu. Prasasti tersebut berangka tahun 861 Saka atau September 939 Masehi. Di mana dalam prasasti tersebut juga disebutkan bahwa pembuatan Candi Brahu ini atas perintah Empu Sendok dari Kahuripan. Pada masa sejarah Kerajaan Majapahit, Candi Brahu dianggap sebagai bangunan suci yang dipergunakan untuk tempat persembahyangan dan tempat berdoa. Candi Brahu terdiri dari sebuah bangunan yang berdenah persegi dengan komponen bangunan terdiri dari kaki, tubuh, dan atap. Kaki candi polos tanpa hiasan. Tubuh candi mempunyai banyak penampilan pada dinding serta mempunyai bilik pada bagian dalam atas bentuk piramida. Terdapat trap anak tangga pada sisi barat sebagai akses menuju ke selasar candi. Sedangkan antara selasar dengan bilik tidak terdapat akses naik. Pada bagian atap candi sisi timur laut menunjukkan adanya menara sudut berdenah lingkaran yang bentuknya menyerupai bagian dari stupa. Hingga saat ini, Candi Brahu digunakan untuk kegiatan-kegiatan sosial, keagamaan seni budaya, dan ilmu pengetahuan juga wisata. Candi Gentong merupakan suatu kesatuan dengan Candi Tengah dan Candi Gedong. Karena dianggap salah satu situs penting bagi Kerajaan Majapahit, maka pemerintah melalui proyek pembinaan peninggalan sejarah dan purbakala bekas kota Kerajaan Majapahit melakukan penggalian di situs ini. Candi Gentong berlokasi di Desa Jambu Mente, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto. Candi ini dinamai Gentong sebab saat pertama ditemukan oleh masyarakat berupa gundukan tanah seperti gentong dan terdapat banyak fragmen gentong di lokasi tersebut. Candi Gentong dibagi dalam dua bagian, yaitu Candi Gentong 1 dan Candi Gentong 2.
Lokasi Candi Gentong 1 di sebelah selatan dari Candi Gentong 2. Candi Gentong 1 berupa struktur berdenah bujur sangkar yang terdiri dari 3 candi berjajar. Sedangkan Candi Gentong 2 berupa struktur bangunan seluas 18,5 x 18,5 meter yang terdiri dari bangunan utama berdenah bujur sangkar dengan ukuran 7 x 10 x 7 x 10 meter dan dikelilingi oleh 7 bangunan lebih kecil yang ditata dengan posisi sesuai arah mata angin. Patung Buddha tidur di Mojokerto adalah patung terbesar di Indonesia dan ketiga terbesar di Asia Tenggara. Terletak di dalam Mahavihara Majapahit, Desa Bejijong, Trowulan. Patung ini menggambarkan detik-detik wafatnya Buddha Gautama dan memiliki ukuran yang mengesankan dengan panjang 22 meter, lebar 6 meter, dan tinggi 4,5 meter. Di sekeliling terdapat relief yang menceritakan perjalanan hidup Buddha serta hukum karmanya. Di bawah patung juga terdapat kolam ikan yang menambah keindahan area tersebut. Patung ini menjadi pusat perhatian dalam ritual Prakdasina, yaitu proses mengelilingi objek suci dalam ajaran Buddha, terutama saat perayaan Waisak. Tradisi memandikan patung menjelang Waisak juga dilaksanakan sebagai simbol pembersihan dan penghormatan. Seiring waktu, patung Buddha tidur ini telah menjadi salah satu destinasi wisata favorit di Jawa Timur. Keberadaan patung ini tidak hanya sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai simbol toleransi antar umat beragama.